Jika ternyata keinginannya adalah untuk agar apa yang terjadi ini tidak hanya numpang lewat, sebentar saja terus hilang, sehingga akan menjadi wadah, seperti itu katanya. Akan lebih baik jika jangan diatasnamakan PT-nya, tapi ajari mereka untuk membuat PT. Ajari mereka untuk, sebenarnya kalau menanyakan ini ke saya sendiri, kalau saya sih, apa yang dilakukan oleh Baim ini nggak salah. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti kita semua sudah ketahui, Baim Wong yang kemarin mendaftarkan brand Citayam Fashion Week atau Citayam ya begitulah, atau CFW di Dijen Haki di kelas 41, yaitu pendidikan, penyediaan pelatihan, hiburan, kegiatan olahraga, dan kesenian. Ini akhirnya memutuskan untuk melepas haknya itu tadi, melepas kembali pada tanggal 26 Juli 2022 kemarin. Walaupun setelah Baim Wong melepaskan, ada lagi pengusaha dari Jawa Tengah yang mendaftarkan nama CFW, tapi kali ini kelasnya beda untuk pakaian. Dan memang hal seperti ini adalah satu hal yang wajar, mendaftarkan sesuatu jika ternyata mereka ini mengklaim menjadi yang pertama kali mendaftarkan. Secara hukum ini benar. Secara etika, nah ini kemudian menjadi ranah semua orang. Setelah adanya tuduhan yang membuat Baim bersedih hingga berkaca-kaca saat bilang, mengapa sampai ada statement mengambil keuntungan dari si miskin oleh si kaya. Ini membuat Baim sedih dan ini berbeda dengan apa yang diinginkan. Tapi hati manusia siapa yang tahu. Sehingga kalau menurut saya, kembali di sini permasalahannya adalah permasalahan komunikasi. Nah, kira-kira siapa yang salah? Karena per hari ini, tanggal 27 Juli 2022, CFW resmi ditutup. Bukannya sebuah kegiatan yang bukan ditutup, tetapi karena setelah banyak pertimbangan, akhirnya pemerintah melarang ya untuk mengadakan di situ karena banyaknya gangguan lalu lintas yang akhirnya terjadi. Nah, akan seperti apa ke depannya dan apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua? Ternyata yang mendaftarkan tidak Baim Wong seorang, tapi ada seseorang yang bernama Indigo. Saya pikir ini sebuah perusahaan yang lain. Tapi apakah wajar jika ternyata masyarakat di sini terus kemudian menjadi se-trigger ini? Terus mereka mempermasalahkan pendaftaran yang dilakukan oleh Baim Wong dan Indigo. Kalau menurut saya, ini adalah satu hal ya wajar. Mereka semua ini sedang mencoba untuk menikmati euforia yang munculnya ini tidak didesain ya, tapi benar-benar bersifat organik. Sesuatu yang dimunculkan dari ketidaksengajaan yang terus kemudian menjadi besar dan dibicarakan oleh banyak orang. Ini terus kemudian menjadi jengah dan kecele saat melihat seseorang mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ini tadi. Sehingga sebenarnya yang menjadi persoalan bukanlah personnya, tapi apa yang dilakukan. Sehingga kalau ini yang melakukannya juga, let's say misalkan Atta Halilintar sekalipun, ya pasti akan ada hujatan juga. Dan ini adalah satu hal yang wajar, apalagi mengingat bahwa ini adalah sebuah pergerakan atau movement yang dimulai dari anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, atau bahkan mungkin ekonomi bawah. Dan lagi pula di sini, Baim Wong atau siapapun yang akan mendaftarkan itu bukan orang yang memulai ini semua. Akan beda cerita jika yang mendaftarkan ini adalah JJ atau Roy atau Bonge atau Kurma. Dan kalau kita lihat Baim Wong ini kan datangnya itu di pas setelah rame, sehingga untuk orang-orang yang merasa memulai ini semua, menginisiasi dan terus kemudian ikut berjuang agar ini terjadi, ini seakan-akan tidak disebutkan dan orang-orang di sini kemudian menjadi panas dan marah. Tentu saja apapun yang berhubungan dengan si kaya dan si miskin ini pasti akan rawan untuk diperkarakan dan terus kemudian dituduhkan menjadi sesuatu yang tidak seperti seharusnya. Dan seharusnya seorang public figure sekelas Baim dan Paula seharusnya sudah bisa mengkalkulasi keadaan atau outcomes yang seperti ini. Ini satu hal yang sepertinya pasti akan terjadi. Dan memang akhirnya banyak publik ini merespon dan gak cuman ya orang-orang yang biasa-biasa saja di sini yang terus kemudian ikut mengomentari. Bahkan banyak orang di sini, Ridwan Kamil, Ernest Prakasa, Kemal Pahlevi ikut angkat bicara. Dan kalaupun sebenarnya lebih banyak lagi, ya lebih banyak. Cuman karena mungkin kenal dengan Baim Wong ya, jadi nggak enak. Saya yakin ini yang terjadi. Sama juga dengan seperti ini. Saya sebenarnya nggak enak menceritakan, tapi saya di sini tidak untuk against Baim Wong. Sebenarnya kalau menanyakan ini ke saya sendiri, kalau saya sih apa yang dilakukan oleh Baim ini nggak salah. Karena apa? Kalau Baim
tidak melakukannya, then somebody else will do it. Dan ini menjadi kenyataan karena ada orang di Jawa Tengah yang akhirnya mendaftarkan. Cuman sayangnya, kalau menurut saya di sini adalah pola komunikasinya yang salah. Ini sesuatu yang baik, tapi ada satu hal yang membuat hal ini menjadi salah, sehingga menjadi orang mengira ini sesuatu yang nggak baik. Ingat, sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang salah akan berkurang kebaikannya. Sama seperti kartu The Seven of Pentacles ini. Ada satu hal yang membuat ganjil dan malah itu yang mendominasi perasaan saat kita mendengarkan berita itu tadi disebutkan. Jika ternyata keinginannya adalah untuk agar apa yang terjadi ini tidak hanya numpang lewat, sebentar saja terus hilang, sehingga akan menjadi wadah, seperti itu katanya. Akan banyak sekali cara yang lain untuk melakukan dan mewujudkan hal itu. Alih-alih mendaftarkannya ke Dijen Haki dan mengakui atau mendaftarkan kepemilikan brand atau nama CFW itu tadi. Terlebih, lebih blundernya lagi adalah didaftarkan atas nama pribadi atau dirinya, yaitu PT Tiger Wong Entertainment. Kalau seandainya ini didaftarkannya atas nama yayasan atau sesuatu yang lebih besar, yang memiliki aiming tidak kepada sesuatu yang profit atau keuntungan saja, mungkin akan sedikit berbeda ceritanya. Atau banyak. Banyak itu apa aja sih? Ini yang paling gampang ya. Mereka ini kan mengaku sebagai anak-anak yang memang tidak memiliki uang atau pakaian yang seperti anak-anak yang kebanyakan yang bisa berganti-ganti outfit. Nah, tapi kan kreativitas mereka ini cukup bisa diapresiasi. Kenapa tidak? Kekurangan mereka ini tadi akan dibantu dengan pengetahuan yang akan bisa diberikan oleh Paula. Seperti kita ketahui, Paula ini adalah seorang model dan modelnya juga bukan model ece-ece di sini, yang mana prestasinya juga luar biasa. Dia juga model catwalk di luar negeri, dan dengan semua pengetahuannya dia bisa membagikan dengan sangat mudah kepada anak-anak yang saat ini ada di sana. Dan harus kita ketahui, ini tidak hanya 4 anak, tapi di sini ada puluhan bahkan ratusan anak yang ada di situ. Maka sebenarnya ada banyak hal yang lain bisa dimulai dengan hal itu tadi. Terus kemudian kita bisa menuju ke hal-hal yang berikutnya yang mungkin akan bisa dilakukan tanpa harus ada claiming atau menimbulkan sebuah stigma atau anggapan atau asumsi bahwa Baim Wong di sini hanya mencari keuntungan belaka. Jadi kalau boleh saya bilang di sini adalah memberi dulu baru meminta, bukan sebaliknya. Kebayangkan kalau mereka ini dikumpulin di satu sudut, diajarkan tentang mix match pakaian, bagaimana sih jalan di atas catwalk itu. Kenapa sih disebut sebagai catwalk? Karena kaki yang melangkah ini harus menginjak bekas kaki yang berikutnya, seperti itu. Mengajarin cara untuk berpose, bagaimana angle yang terbaik yang akan bisa diambil, serta juga sesuatu yang mungkin di luar stage, yaitu seperti manner dan juga mungkin bagaimana cara agar kita ini selalu siap kalau difoto kapanpun dengan outfit yang selalu matching. Dan kalau berbicara outfit, pengetahuan model itu nggak cuma hanya itu loh. Ini bisa juga diajarkan untuk, since mereka ini adalah anak-anak yang masih sekolah, uang mereka mungkin juga, kalau sekarang sih banyak ya 4 anak ini tadi. Tapi kan yang lain-lain uangnya nggak sebanyak itu. Sehingga bagaimana sih caranya untuk mengkreasikan pakaian yang sudah ada, terus kemudian di mix dan match, terus kemudian diberikan aksesoris tertentu yang tidak harus mahal. Tapi ini adalah sesuatu yang akan memperkuat fashion statement yang akan mereka berikan. Nah, hal seperti ini sesuatu yang saya kira akan lebih bisa dikedepankan, atau mungkin melakukan ini dulu selama beberapa saat, terus kemudian baru mungkin ya next move-nya adalah mendaftarkan itu tadi. Tapi ya jangan atas nama dirinya. Jadi kalau menurut saya terlalu banyak angle atau ada banyak lubang yang bisa diserang, dan akhirnya Baim Wong di sini kena serang lagi. Dan berbicara tentang isi hati manusia, siapa yang tahu? Terlepas dari tuduhan mencari untung atau tidak, saya sih berpikir seharusnya ini semua bisa dimulai dari ekspertis Baim Wong yang diketahui oleh masyarakat. Bukan pemain sinetron, bisnismen, atau pemain film, tetapi sebagai seorang YouTuber. Dengan misalkan mengajari mereka membuat konten YouTube, memberdayakan dahulu mereka ini. Atau yang paling mudah adalah ya sudah, mereka ini diberikan kafling di channel YouTube Baim Wong untuk mereka ini bisa berkreasi dan mengajarkan hal itu tadi kepada anggota yang lainnya. Nah, maksud saya di sini adalah tujuannya sebenarnya tidak salah, tetapi komunikasi dan cara masuknya yang terlalu blatant atau terlalu jelas, terlalu gamblang di sini membuat orang-orang di Indonesia yang rawan sekali melihat sebuah tindakan yang kalau ada sesuatu ini kayaknya si pinter ngambil selalu dari si bodoh, si kaya selalu merampok dari si miskin. Ini rawan sekali. Jangankan Baim Wong mendaftarkan, kecelakaan di jalan aja, kalau mobil sama sepeda motor, yang salah selalu mobil kan. Nah, itu saja deh, diselesain dulu.
Dan beberapa detail yang disampaikan ini malah menjadi bumerang. Misalkan dengan berencana untuk nanti akan memprakarsai mengadakan sebuah kompetisi besar atau helatan besar, yang mana kalau helatan besar otomatis kan ada sponsor. Nah kalau ada sponsor masuk, ini mau dibawa kemana uangnya? Kan harus dijelaskan. Nah makanya apapun itu ini sesuatu yang rawan. Sehingga ini masih kayak berpisah antara Baim dan juga komunitas di CFW ini tadi. Kalau mereka ini sudah menyatu, sudah jadi satu, apalagi misalkan yang mendaftarkan bukan Baim Wong, tetapi keempat anak itu atau salah satunya mendaftarkan atas nama siapa? Atas nama Baim Wong. Ini akan beda cerita. Nah, tapi kita tahu Baim Wong ini kan seseorang yang tulus, memberikan sesuatu juga tulus. Kadang kalau dia ini tidak suka, dia marah juga dengan tulus, dan jadilah permasalahan seperti dengan kakek Suhut ya yang kemarin itu. Nah, kalau saya pikir memang sepertinya Baim Wong ini perlu untuk meng-hire seorang PR manager yang akan bisa membahasakan niat baiknya agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan oleh orang-orang yang tentu saja banyak yang iri dan tidak menyukai. Dan kalau ternyata memang tujuannya adalah memberikan wadah atau ingin untuk agar mereka ini tetap diberikan sebuah keleluasaan, tidak hilang begitu saja, menjaga semua ini agar tetap pada mereka, maka saya pikir akan lebih baik jika jangan diatasnamakan PT-nya, tapi ajari mereka untuk membuat PT, ajari mereka untuk membuat sebuah perkongsian, tunjuk satu orang yang dianggap paling pintar, ajari dan minta dia untuk mengorganisir teman-temannya ini tadi. Dengan seperti itu, saya kira ini adalah satu hal yang lebih aman, lebih juga akan bijaksana. Dan kalaupun mungkin misalkan, tapi mana mungkin, ya biarkan saja. Karena toh ini kan awalnya dari mereka. Kalaupun ternyata ini nanti akan melempem sebelum akhirnya tinggi atau apapun itu, ya bukan hak kita juga, bukan? Dan biarkan saja hal ini terjadi secara organik dan memang akan muncul secara organik pula. Juga satu hal yang didaftarkan di sini kan Citayam Fashion Week, yang mana ini adalah sesuatu yang muncul secara tidak sengaja. Padahal kalau kita mau mencari tahu dan kita lihat lebih teliti lagi, ini tidak hanya anak Citayam. Di luar bahwa Depok dan sebagainya, ini ada juga anak-anak dari Tanah Abang, Karet, Bogor, Kuningan dan sebagainya. Mereka datang ke sana, bahkan mereka tidak pulang, ngemper tidur di sekitar tempat itu tadi. Dan langkah Baim ini seakan-akan menitik beratkan movement ini lebih kepada 4 anak yang memang menonjol dan kebetulan sedang disorot oleh media massa. Kesannya jadi kurang adil. Padahal kalau kita mau lebih adil, fenomena ini sebenarnya lebih besar dibandingkan ke-4 orang itu tadi. Ada ratusan anak di sini dan kontribusinya tentu saja akan lebih luar biasa kalau mereka bisa memiliki sebuah spotlight yang sama dengan yang dimiliki oleh ke-4 anak ini tadi. Sehingga kalau ingin agar ini semua menjadi lebih besar, seharusnya kita tidak perlu untuk ikut di situ secara berlebihan dan biarkan ini semua terjadi secara alami. Karena mengundang banyak orang untuk masuk ke dalam sebuah hal sama dengan mengundang banyak agenda lain yang kita tidak ketahui dan akan sulit untuk dikalkulasi. Dan jika hal tersebut menjadi komplikasi, maka ini akan segera mati sebelum saatnya nanti. Hal yang bersifat bantuan tidak melulu harus mempatenkan, mengkomersilkan, dan harus membuat sesuatu ini menjadi besar. Ini sesederhana membayar seseorang untuk bisa selalu membersihkan tempat itu tadi, seperti yang dilakukan oleh Cinta Laura kemarin itu. Atau mungkin membayar seorang fotografer yang selalu akan bisa mengabadikan minute by minute apa yang terjadi di tempat itu tadi. Dengan seperti ini, momen itu tidak akan mati dan akan bisa menjadi sebuah hal untuk dipelajari pada langkah yang berikutnya nanti. Dan jika hal ini tersebar luas, maka orang-orang akan bisa lebih menghargai, bisa ditiru di tempat lain, dan akan menjadi sebuah prestasi yang tersendiri. Atau mungkin memilih di antara anak-anak yang ada di sana, disediakan kuis, terus kemudian nanti dilakukan beauty contest, maksudnya siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hadiah, terus disekolahkan atau memang diberikan satu hak yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan selama ini. Kesempatan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pengetahuan di bidang model dan sebagainya. Nah, baru ini tadi bisa diatasnamakan yayasan yang diberikan dalam bentuk beasiswa oleh Yayasan Tiger Wong Entertainment. Tapi kembali, ini hanyalah sebuah buah pikir dari apa yang saya lihat. Tapi yang saya lihat di sini, CFW ini akan masih terus ada, walaupun mungkin tempatnya tidak di sini. Karena movement ini mulai ditiru oleh banyak anak-anak dengan fenomena yang sama di daerah lain di Indonesia. Dan untuk hal seperti ini, mungkin orang-orang yang memiliki sumber daya, memiliki teropong untuk melihat jauh ke depan, mempunyai sebuah
pola pikir atau mungkin ide untuk mengembangkan hal ini tadi. Tapi kembali, sesuatu yang organik akan lebih kuat dan semoga hal seperti ini akan mengarah ke sesuatu yang positif nanti. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Kembali di sini harapannya tidak mempermasalahkan ke Baim Wongnya, tetapi apa yang dilakukan. Dan toh dia sudah meminta maaf. Dan kita hentikan polemiknya, kita fokus kepada prestasinya, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi ke depannya.